Selamat sore, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Cicarae, NIM 1903030010, kelas A semester 6 dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review buku kedua dari mata kuliah Sosiologi Politik. Materi yang saya jelaskan dalam video kali ini adalah politik slogan. Studi krisis Asia. Studi krisis Asia Pasifik menampilkan penelitian dan beasiswa baru tentang apa yang bisa dibilang sebagai kawasan paling penting di dunia pada abad ke-21. Kebangkitan Cina dan kepentingan strategis yang berkelanjutan dari bidang ekonomis dinamis ini bagi Amerika Serikat berarti bahwa Asia Pasifik akan tetap sangat penting bagi para pembuat kebijakan dan para sarjana. Tema pemersatu dari seri ini adalah keinginan untuk menerbitkan penelitian orisinal terbaik yang diinformasikan secara teoritis di wilayah tersebut. Judul-judul dalam seri ini mencakup politik, ekonomi, dan keamanan kawasan serta berfokus pada proses kelembagaan masing-masing negara, masalah dan kepemimpinan. Seri buku Trending Politik Slogan, pendekatan untuk memahami konsep kebijakan luar negeri. Tiongkok, pendekatan politik slogan menawarkan serangkaian perspektif berbeda untuk memahami konsep kebijakan luar negeri. Pertama, pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep kebijakan luar negeri Cina paling baik dipahami sebagai slogan politik multifungsi daripada strategi geopolitik yang dirumuskan dengan baik dan jelas. Ketika membahas konsep diplomatik Tiongkok, banyak analisis internasional dan Tiongkok sering menunjukkan pada kebijakan luar negeri yang konkret yang didukung oleh rencana strategis yang diperhitungkan dengan cermat seperti yang disebutkan sebelumnya. Misalnya inisiatif sabuk dan jalan telah secara luas ditafsirkan sebagai strategi besar Beijing yang diperkirakan dengan baik, didefinisikan dengan jelas, yang mencerminkan ambisi globalnya untuk membangun tatanan dunia sinosentris. Pendekatan politik slogan bagaimanapun menunjukkan bahwa konsep inisiatif sabuk dan jalan adalah slogan politik multifungsi untuk memobilisasi aktor domestik dan internasional. Pada awalnya, kemunculan inisiatif sabuk dan jalan tidak mengandung makna konkret dan tetap kabur untuk mengakomodasi kepentingan aktor domestik dan internasional dan dengan demikian mengamankan dukungan mereka. Itu juga merupakan ide yang belum matang yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Sejak awal konsep ini terus berkembang sesuai dengan tanggapan domestik dan internasional. Tidak mengherankan, slogan tanda tangan sering dikaitkan dengan otoritas pribadi pemimpin puncak dan dianggap sebagai cap pribadi mereka. Ambil contoh slogan 3 wakil, pemimpin puncak Cina Jiang Zemin. Slogan ideologis ini sangat kontroversial karena memungkinkan pengusaha bisnis swasta untuk bergabung dengan PKC. Ketika Jiang mengajukan slogan ini, itu menyebabkan perdebatan ideologis di dalam PKC, karena slogan ini dianggap sebagai warisan politik Jiang. Perdebatan itu jauh melampau ideologis dan dengan cepat menjadi perjuangan faksi. Dibandingkan dengan slogan-slogan ideologis ini, sebagian besar konsep kebijakan luar negeri relatif kurang politis dan sensitif terhadap politik elit. Namun, untuk konsep tanda tangan yang mendefinisikan warisan politik para pemimpin puncak, mereka melakukan fungsi yang serupa dari penegasan kekuasaan. Misalnya, inisiatif sabuk dan jalan, dan komunitas masa depan bersama untuk umat manusia. Sebagai slogan tanda tangan, Xi dibandingkan dengan konstitusi PKC dan Republik Rakyat Tiongkok, dan dengan demikian mewakili cap pribadi Xi di PKC dan RRT. Konsep tipe baru berhubungan kekuatan besar. Kepemimpinan yang berbeda tentang Cina dan dunia
dan dengan demikian keluar dari bayang-bayang pendahulunya Hu Jintao dan Jiang Zemin. Justru karena fungsi pensinyalan kekuatan ini, tanggapan domestik dan global terhadap konsep-konsep tersebut bersifat pribadi. Membawa fungsi pensinyalan kekuatan ini ke dalam analisis sangat penting untuk mengembangkan pemahaman yang akurat tentang konsep kebijakan luar negeri Cina. Wacana Cina yang beragam berarti bahwa sastra Cina selalu dapat ditemukan untuk mendukung argumen Bannon, namun ini tidak berarti bahwa literatur ini representatif. Ketika dikombinasikan dengan pemahaman publik yang terbatas tentang Tiongkok, narasi dan pandangan Tiongkok dapat dengan mudah disalahartikan di panggung internasional. Dengan demikian, banyak sarjana Cina dan analisis kebijakan sangat prihatin dengan pandangan minoritas Cina, terutama justru karena fungsi persinyalan kekuatan ini, tanggapan domestik dan global terhadap konsep-konsep tersebut bersifat pribadi dibagi. Oleh karena itu, di arena domestik, ketika konsep-konsep tersebut diperkenalkan oleh Xi, para aktor politik lokal diharapkan mendukung konsep-konsep tersebut untuk menunjukkan loyalitas politik mereka. Setelah uji loyalitas ini lulus, konsep-konsep tersebut membutuhkan dukungan mereka untuk dikembangkan lebih lanjut. Hal ini memberikan ruang bagi aktor domestik untuk membahas isi konsep, di mana berbagai taktik manipulasi slogan dapat ditoleransi tanpa harus menyinggung Xi. Membawa fungsi persinyalan kekuatan ini ke dalam analisis sangat penting untuk mengembangkan pemahaman yang akurat tentang konsep kebijakan luar negeri Cina. Wacana Cina yang beragam berarti bahwa sastra Cina selalu dapat ditemukan untuk mendukung argumen Bannon. Namun ini tidak berarti bahwa literatur ini representatif. Ketika dikombinasikan dengan pemahaman publik yang terbatas tentang Tiongkok dan narasi dan pandangan Tiongkok terhadap hal ini menyebabkan berbagai interpretasi yang tidak relevan yang bertentangan dengan tujuan kebijakan asli. Sektor kehutanan Cina misalnya melakukan upaya untuk mempromosikan proyek gandum untuk hijau dan yang dirancang untuk menghentikan lahan pertanian guna mengatasi masalah lingkungan seperti erosi tanah dan banjir sebagai kepentingan inti nasional. Penafsiran ini berdasarkan kepentingan departemennya merupakan penyimpangan mendasar dari niat awal Beijing yang ingin menggunakan kepentingan inti untuk mempublikasikan garis bawah kebijakan luar negeri Cina kepada audiens eksternal. Narasi domestik yang beragam dan saling bertentangan itu tidak akan secara otomatis diterjemahkan ke dalam kebijakan Beijing. Namun ketika aktor Cina yang kuat bertujuan untuk menggunakan pengaruh mereka dan menyuarakan pandangan mereka di panggung domestik dan global untuk mempengaruhi agenda dan debat kebijakan, pandangan tersebut layak untuk dianalisis secara mendalam. Pendekatan politik slogan menyoroti pemahaman mekanisme, proyek, dan fungsi politik mereka. Terakhir, pendekatan politik slogan menunjukkan bahwa konstruksi konsep politik luar negeri Tiongkok tidak hanya terletak di arena domestik tetapi juga internasional. Ini bukan hanya tentang bagaimana Cina mengisyaratkan slogannya, tetapi juga bagaimana aktor internasional bereaksi terhadap slogan ini.